Sobat YouTube, di video kali ini kita akan mereview tentang uang token perkebunan. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, dan getarkan tanda loncengnya, agar supaya Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Beberapa tahun terakhir nama token cukup populer. Apalagi yang namanya token listrik, semacam pulsa pada ponsel. Ada lagi token-token lain yang memiliki nilai dan dapat ditukar dengan aset-aset tertentu. Di dunia numismatik pun mengenal istilah koleksi yang disebut dengan token. Token adalah alat pembayaran atau uang khusus yang bernilai rendah yang digunakan di area terbatas atau di wilayah tertentu. Uang token hanya digunakan di wilayah perkebunan khususnya di Sumatera Timur. Uang ini berjenis logam dan kertas. Masing-masing perkebunan memiliki tokennya sendiri. Perusahaan perkebunan sengaja mencetak mata uang ini atau memberi wewenang pada instansi tertentu untuk dijadikan sistem pembayaran berupa gaji kepada para tenaga kuli kontrak. Penyebutan tenaga kuli kontrak sudah berlaku sejak masa kolonial Belanda. Penyebutan ini menggantikan sebutan perbudakan yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja paksa di tanah koloni. Dengan dibukanya perkebunan secara modern pada abad ke-19, terjadinya perubahan dalam pengorganisasian sarana produksi dan diversifikasi pertanian. Sebutan untuk pekerja tidak lagi budak tanpa dibayar tapi kuli atau buruh yang dibayar. Kuli sering diartikan, pekerja kasar yang digaji kecil secara tidak adil. Token juga dikenal sebagai uang kebon atau perkebunan. Namun sebenarnya ada juga token pertambangan. Di Nusantara, jumlah token perkebunan jauh lebih banyak daripada token pertambangan. Token merupakan salah satu uang kuno yang pernah ada di Nusantara. Uang kuno ini banyak beredar sejak tahun 1870, namun salah seorang teman numismatik di Facebook berpendapat jika uang token di Nusantara sudah ada sejak tahun 1739. Kemudian sejak tahun 1911, uang token sudah tidak lagi berlaku. Token tidak lebih dari bentuk penjajahan atau kolonialisasi dalam mata uang. Mungkin masih banyak dari kita yang beranggapan bahwa token perkebunan hanya bisa digunakan atau dibelanjakan di wilayah perkebunannya itu saja, tidak bisa di wilayah lain. Namun oleh pakar dan peneliti token perkebunan Mr. Atlansen, bahwa di Sumatera Utara ada token perkebunan yang bisa digunakan di perkebunan lainnya, dengan memberikan countermark pada token tersebut yang sesuai nama perkebunan yang digunakan. Kebijakan kultur stelsel atau tanam paksa enforcement planting, yang digagas Johannes van den Bos pada 1829 yang sejalan dengan semangat politik batik slot kalangan konservatif Belanda, bertujuan untuk membuka lahan perkebunan secara besar-besaran di wilayah koloni untuk ditanami tanaman komoditas ekspor yang diminati pasaran dunia. Komoditas yang ditanam seperti tembakau, yang terkenal tembakau delik kelapa sawit, tebu, kopi, teh, coklat, nila, dan kina. Kepentingan utamanya sebagai upaya untuk mengisi kekosongan kas kerajaan Belanda karena banyaknya utang dan juga terkuras habis untuk membiayai perang di Hindia Belanda. Dalam kebijakan ini petani pribumi banyak dirugikan karena tidak sesuai antara yang disepakati dengan kenyataan. Seluruh tanah milik petani dikenakan pajak dan dipaksa untuk ditanami tanaman komoditas ekspor milik pemerintah. Selama 40 tahun penerapan kebijakan tanam paksa dari tahun 1830 sampai tahun 1870, masyarakat Indonesia mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Akhirnya kebijakan itu dihentikan. Kegagalan kebijakan pada masa itu, memunculkan kebijakan baru di era baru dengan lahirnya masa liberalisme di Eropa, Belanda, di mana pihak pemerintah sudah mulai membuka diri, menyewakan lahannya ke pihak swasta. Yang terjadi ke depannya, tidak hanya diversifikasi dan mekanisasi pertanian secara besar-besaran tapi juga involusi pertanian, menurut Clifford Geertz. Ribuan orang dari sejumlah negara Eropa berduyun-duyun mengikuti program naturalisasi yang ditawarkan pemerintah Belanda dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang mengikuti program ini, mendapatkan peluang usaha di negeri Hindia Belanda berupa hak atas tanah partikelir. Jacob Nienhuis, pengusaha Belanda terkemuka, awalnya melakukan investasi perkebunan tembakau di Pulau Jawa. Atas rekomendasi Pangeran Said Abdullah Ibnu Umar Bilsagi ketika bertemu dengannya di Surabaya yang mengatakan perihal iklim dan kesuburan tanah di Delhi yang sangat cocok untuk tanaman tembakau, memengaruhi dirinya untuk datang ke tanah Delhi, untuk memulai usaha perkebunan tembakau. Usahanya berkembang pesat hingga memiliki lahan mencapai 7.000 hektar, mempekerjakan sekitar 3.000 tenaga kuli kontrak.
Sebanyak 1.200 orang di antaranya adalah kuli Tionghoa yang umumnya didatangkan dari Singapura dan Penang. Sebagian besar lainnya pekerja yang didatangkan dari Jawa. Pada 1869, bersama P.W. Jansen dan C.G. Clement, mereka mendirikan Delimaatschappiij dan Nederlandse Handelsmaatschappij. Jumlah pekerja yang mencapai ribuan jumlahnya tentunya membutuhkan kontrak kerja yang perjanjiannya dituangkan dalam kuli ordonansi tahun 1880. Dalam hal penggajian, berhubung belum adanya standar penggajian yang terukur, setara, dan jelas, maka perusahaan perkebunan memiliki wewenang mengeluarkan mata uangnya sendiri dan hanya berlaku di perkebunannya spasial temporal dan tidak dapat ditukar dengan mata uang lainnya. Dengan adanya uang ini membuat para kuli kontrak menjadi terikat dengan pekerjaannya dan sulit lari dari perkebunan. Uang token yang dipergunakan di perkebunan Sumatera Timur, satuannya adalah dolar dan sen, bentuk dan ukuran variatif, gambarnya satu sisi, tidak ada lambang kerajaan, menggunakan aksara Latin atau Cina, bahasa Cina atau Jerman, dan disertai dengan penyebutan nama perkebunan. Uang logam, ada yang berbentuk oval, persegi dengan keempat sudut terpotong, persegi empat, segitiga sama sisi dengan ujung membulat, dan lingkaran bersayap lancip. Di Museum Uang Sumatera hanya mengoleksi jenis logam atau koin. Tidak ada yang berjenis kertas. Koleksi uang token yang digunakan di perkebunan Sumatera Timur terdiri atas token perkebunan Unternemung Gurah Batu, Asahan, tahun 1890, token perkebunan Unternemung Binjai, tahun 1890, token perkebunan Hutenbach dan Co., Gufor, Tanjung Pura, Langkat, tahun 1888, token perkebunan Dolok Estate O. Bovenkerk, Tebing Tinggi, tahun 1886, token perkebunan Tuntungan Eong Hong, Sunggal, Medan, 1896 token perkebunan Tanah Raja Chin Hing, Asahan, token perkebunan Van Stiden and Van Winenlingga and Rimbun, Delhi dan Langkat, tahun 1889 hingga tahun 1905, token perkebunan Unternemung Tanah Raja, Kisaran, Asahan, tahun 1890, token perkebunan Unternemung Pulau Raja, Asahan, tahun 1890, token perkebunan Unternemung Tanjung Alam, Asahan, tahun 1891, token perkebunan Unternemung Kisaran, Asahan tahun 1888, dan token perkebunan Unternemung Hesa, Asahan tahun 1888 hingga tahun 1890. Di samping itu, ada juga koleksi token yang dipergunakan di luar Sumatera Timur, seperti token perkebunan Cirohani, Sukabumi, Jawa Barat, tahun 1865 sampai tahun 1928, Brits Noord Borneo Ranau, Kalimantan Utara, tahun 1896, dan token perkebunan Pulau Sambu Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, tahun-tahun 1914 sampai tahun 1920. Token logam dapat digunakan berkali-kali, sedangkan token kertas berlaku hanya sekali saja. Masa berlakukannya dapat diketahui dari tanda tangan, nomor, dan stempel yang tertera di uang kertas tersebut. Token merupakan sebuah benda koleksi yang tidak sepopuler uang kuno lainnya, namun justru token laku keras di luar negeri, khususnya di negeri Belanda. Sebagai benda koleksi, token tetap memiliki nilai dan daya tarik tersendiri. Token dapat dihargai tinggi bergantung jenis, kualitas dan tingkat kelangkaannya. Di pasaran uang kuno Indonesia, harga pasaran uang token berkisar Rp100.000 hingga Rp35 juta per keping. Contoh token yang harganya mencapai Rp35 juta adakah token Braexiek keluaran tahun 1930. Sekarang namanya menjadi Antam atau PT Aneka Tambang. Token telah menjadi artefak sejarah perkebunan dan pertambangan di Nusantara. Sesuatu yang patut kita jaga dan kenang. Sobat YouTube, demikianlah video kita kali ini tentang sejarah uang token perkebunan yang beredar di Nusantara. Semoga video ini bisa menghibur dan memberikan manfaat bagi sobat YouTube semua. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jika video ini bermanfaat silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, lalu klik like, berikan komentar positif dan share sebanyak-banyaknya. Agar supaya banyak orang yang bisa mengetahui, menonton dan mendapatkan manfaat dari video ini. Dan silahkan ditonton video lainnya di channel Uang Kuno Official,
yang mana selalu ada informasi-informasi terbaru dan menarik yang mungkin jarang dikupas oleh YouTuber uang kuno lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran saklawasi.